Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, sebelum kita memulai perkuliahan, silahkan Ketua kelas Yusi Yati untuk membaca doa dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita. Saya persilahkan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, kita hari ini akan memulai perkuliahan dengan kontrak perkuliahan. Biasa mahasiswa selalu sebelum kita melakukan perkuliahan, ke depannya kita harus melakukan yaitu dinamakan dengan kontrak kuliah. Perkenalkan, nama saya adalah Nurida Matin. Saya biasa mengajar atau mengajar mata kuliah akuntansi biaya di semester ini. Mahasiswa hari ini kita akan memperkenalkan, yaitu adalah tentang kontrak kuliah. Setiap mahasiswa itu pasti akan perlu ya yang dinamakan dengan kontrak kuliah, karena kontrak kuliah itu akan rekod ke depannya apa saja yang dilakukan oleh baik pihak dosen dan mahasiswa itu agar tidak terjadi saling miskomunikasi di sini. Jadi kontrak kuliah akuntansi biaya di mana mahasiswa wajib untuk memberikan, yaitu adalah Tridharma perguruan tinggi, di mana proses belajar mengajar selama 12 atau 14 kali pertemuan yang sudah dijadwalkan oleh pihak kampus, di mana Setia Nusantara Sangatta. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah perencanakan evaluasi kegiatan belajar mengajar, di mana mahasiswa selalu diberikan materi. Pertama adalah materi, kedua adalah tugas, ketiga adalah UAS, yang keempat adalah UTS yang sangat nanti akan kita lakukan setiap kegiatan proses belajar dan mengajar. Di mana di dalam buku yang selalu saya kasih ke Anda nanti ke depannya, buku itu tadi akan terekod ya, terekod mata kuliah saya. Kalian wajib untuk memiliki buku tersebut. Nanti akan saya belikan secara gratis. Mahasiswa wajib untuk pada saat kita Zoom, mahasiswa wajib membawanya karena pada saat kita proses belajar mengajar ke depannya, karena di mana akuntansi biaya ini kebanyakan mereka menghitung, yaitu proses produksi itu harus mengetahui di sini. Jadi ada beberapa hal yang akan kita sampaikan nanti ke depannya. Setelah materi, saya kasih soal, saya langsung bahas di room. Setelah di room, nanti kita bahas lagi. Seperti itu. Jadi mahasiswa harus memiliki atau mempunyai buku tersebut. Nah, ketiga adalah memberikan penilaian terhadap tugas dan ujian mahasiswa secara objektif, di mana tugas yang sudah saya kasih ke kalian melalui buku tadi atau buku akuntansi biaya yang sudah saya jelaskan, biasanya tugas tadi akan kita ambil ya di setiap hari Sabtu, dan dia akan memberikan di sini saya akan memberikan link ya, link bahwasannya kalian bisa ngumpul di link tersebut. Itu biasanya di hari Sabtu dan sudah saya tentukan baik dari segi jamnya, dari segi uploadnya, nanti itu sudah masuk di grup WhatsApp semua. Nah, jadi ada beberapa kategori yang nantinya kita akan mengetahui ke depannya. Selanjutnya, tata tertib mahasiswa karena kita adalah melakukan daring ya selama pandemi COVID, yaitu adalah di dalam classroom perkuliahan secara berlangsung. Mahasiswa nanti saya akan absen ya, saya akan absen setelah materi selesai, saya akan absen satu persatu.
kalau mereka, kalau hadir itu berarti hadir, jadi tidak boleh mengabsenkan temannya di sini, karena kehadiran adalah sifatnya sangat wajib. Jadi wajib tadi dalam artian, kenapa saya katakan wajib? Karena mahasiswa setelah melakukan sesi di sini, tugas tadi ya, sesi dalam artian banyak yang memang harus mereka lakukan di sini, baik tugas maupun apapun, dia akan memberikan kontribusi di sini. Jadi buku saya yang sudah saya tulis itu adalah dengan contoh-contohnya, itu mahasiswa berhak di sini dan mereka akan memberikan nilai kontribusi di kehadiran tadi. Terus yang kedua, mahasiswa wajib menyimak materi dan selama proses belajar selalu melihatkan muka. Kalau kalian kuliah di room ini sama dengan kuliahan di kelas, jadi selalu rapi, bajunya juga rapi semuanya, dan inilah kita selama, jadi anggap di room tadi adalah selama kita kuliah di kelas. Terus yang keempat adalah dosen. Pada saat dosen memberikan materi atau sejenis interaksi, ya dimohon untuk mahasiswa menonaktifkan atau mute, ya agar tidak terjadi terganti suara yang masuk di dalam Zoom tadi. Jadi kalau pas bertanya, silahkan kalian menghidupkan tadi mikrofonnya tadi. Tapi apabila kalian tidak bertanya ataupun tidak ada apapun, kalian berhak untuk mematikan. Jadi supaya tidak ada terjadinya suara masuk di kita. Selanjutnya itu ada kriteria penilaian di dalam sini, yaitu adalah kehadiran, itu adalah 5%, ya 5%. Tetapi nanti kita akan melihat juga bahwasannya kehadiran tadi itu akan memberikan kontribusi di dalam mata kuliah akuntansi biaya. Misalkan, kalau kalian hadir, ya dalam sini hadir dalam terekod dalam 12 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan, dia akan memberikan sumbangsihnya, dalam artian dia selalu hadir, terus dia akan memberikan selalu aktif, maka nilai kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik di sini. Dalam artian, misalkan lagi, kalian pada saat 12 kali pertemuan tadi, kalian tidak masuk, ya dalam artian tidak masuk, misalkan hanya masuk di UTS dan UAS, misalkan seperti itu. Nah, maka saya akan mengasih nilai, di sini kan ada skala huruf, ya, baik A, B, C, D, dan E. Saya bisa mengasih nilai yang D, seperti itu. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena kehadiran kalian dan tugas-tugas itu tidak ada, misalkan seperti itu. Jadi nilainya itu akan turun. Terus sebaliknya, kalau kehadiran kalian selalu hadir, terus tuh ujian ada, nilai akhir ada, tugas ada, tetapi mohon maaf, kadang kita sebagai manusia biasa, kemampuan kita dalam, apalagi kita Zoom ya, kalau kita Zoom biasanya kita tidak, apalagi hitungan. Kalau hitungan kadang tidak mendengar atau terputus, kadang karena jaringan terlalu jauh misalkan. Nah, ini saya masih bisa mengasih atau membantu nilai kalian. Jadi di sini kontrak kuliah tadi kita akan melihat ke depannya. Dalam artian bahwasannya kita dalam waktu 12 kali atau 14 kali pertemuan tadi, di mana kalian ingin mendapatkan nilai yang terbaik, misalkan nilai A, berarti kalian di 4 kontrak tadi atau 4 mata tadi, kalian harus mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi di sini yang akan memberikan kontribusi. Karena kalau kita kuliah online, mohon maaf, kadang yang saya sampaikan tadi, kadang bisa tersampai, kadang tidak. Beda dengan kuliah secara offline. Itu akan memberikan dampak yang sangat bagus. Nah, disinilah kriteria dalam penilaian seorang dosen, dia harus memberikan feedback yang terbaik untuk mahasiswa. Begitu juga mahasiswa juga bisa menuntut dosennya bagaimana cara dia memberikan nilai yang terbaik.
Jadi ada 4 tadi yang kategori yang mereka mahasiswa lakukan, karena di mana mahasiswa ini dalam artian mereka harus memberikan nilai yang sangat terbaik di sini. Makanya kenapa saya katakan penilaian itu tadi sangat penting, karena dalam penilaian tadi memberikan kontribusi baik dari diri sendiri, baik dari akademik atau apapun di sini. Kalau kita mendapatkan nilai yang terbaik, otomatis kalian tidak bisa jadi kalian sudah akan lolos di di mata kuliah yang lain, nanti bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, inilah jadi akuntansi biaya di sini sangat penting, karena di sini kita ada yang dikatakan dengan buku tadi, yaitu adalah salah satunya kehadiran. Jadi kalau kehadirannya bagus, terus interaksi kalian di mata kuliah ini, tugas-tugasnya bagus, maka akan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, sebelum masuk materi, apa kalian sudah jelas semua di sini? Sudah paham tentang materi, tentang kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik. Terima kasih. Kalau gitu kita langsung masuk ke materi ya. Nanti saya akan share sebentar berkaitan dengan materi akuntansi biaya. Nanti buku saya akan share ya, karena saya mempunyai buku yang sudah dicetak. Nanti buku tadi saya akan share ke kalian secara gratis. Kalian harus memiliki buku tadi untuk bisa belajar kita lebih lancar dan lebih sempurna di yang akan datang. Di sini mahasiswa berhak ada beberapa materi yang nanti saya akan sampaikan, baik topik di sini yaitu adalah konsep dasar akuntansi biaya, ya, konsep dasar akuntansi biaya. Terus itu ada di sini ruang lingkup akuntansi biaya, terus pengertian dan penggolongan biaya, terus pengertian laporan biaya, produksi, laba dan rugi, serta neraca. Terus ada sistem akuntansi biaya bahan baku, sistem akuntansi biaya tenaga kerja, dan sistem akuntansi biaya overhead pabrik, serta harga pokok produksi yang selama ini nanti perusahaan akan memberikan kontribusi bahwasannya pada saat proses produksi akan berjalan dengan lancar. Jadi di topik pertama yaitu adalah konsep dasar akuntansi biaya. Nah, di sini bahwasannya akuntansi biaya terus ada ruang lingkupnya. Kalau akuntansi biaya ya, baik dari perusahaan, yaitu adalah perusahaan manufaktur atau perusahaan memproduksi sebuah barang. Nah, di sini proses produksi dari bahan baku awal, bahan baku mentah sampai produk jadi, ya, bahan baku awal sampai produk jadi ini dia harus mengetahui proses produksinya. Jadi bahan mentah, ya, bahan mentah yang diproses dia akan memberikan nilai jual yang lebih tinggi. Saya mau contohkan. Kalian kalau minum air, ya, minum air atau dipakai untuk kehidupan sehari-hari itu dia pakai air apa? Saya mau tanya. Pakai air apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian menggunakan air apa? Yang kalian pakai di rumah? Air hujan, air apapun? Air apa? Air bersih, Bu. Oke, air bersih yang dari mana sumbernya? Dari sungai atau dari mana air bersih tadi? PDAM, Bu. Oke, dari PDAM ya. Jadi air bersih dari PDAM. Oke, itu kalian bayar nggak setiap bulannya? Bayar, Bu. Oke, bayar ya. Nah, dari air bersih tadi, ya, apa namanya? Itu bahan bakunya ngambil dari mana? Kalau boleh tahu. Dari Air sungai, Bu. PDAM tadi. Oke, dari sungai. Nah, air dari sungai, ya, air dari sungai yang
mengalir ya. Nah, itu kan kotor ya. Setelah kotor, Ya, Bu. kalian mengambil nggak air tadi? Maksudnya masih dalam bentuk kotor itu kalian gunakan atau enggak? Enggak, Bu. Oke, jadi kotor ya. Jadi dia tidak Bu. ada nilai jualnya. Jadi air tadi itu tidak ada nilai jualnya, dia kotor. Dalam artian di sini, setelah masuk ke dalam perusahaan PDAM di Sangatta, yaitu adalah Tirta Benua tadi, maka dia akan diambil, air tadi diambil, setelah diambil masuk ke dalam pipa ya, pipa atau apapun, itu dinamakan dengan bahan baku yang mentah. Air tadi adalah bahan baku yang mentah yang belum mempunyai nilai jual di sini ya. Nah, di dalam akuntansi biaya, ini akan menghitung dasar pokok biaya tadi. Biaya yaitu adalah bahan baku yang masih mentah ditambah dengan mungkin macam-macam proses produksinya ya, yang di perusahaan PDAM tadi. Di sini macam-macam akan diproses, yaitu adalah ada yang dinamakan dengan bahan BOP atau biaya overhead pabrik. Tenaga kerja adalah orang yang mengambil air tadi diambil masuk ke dalam pipa tadi, itu adalah tenaga kerja, kita yang bekerja. Nah, orang yang bekerja tadi itu dapat dapat dalam setiap bulannya dia dapat apa? Orang yang bekerja. Upah, Bu, gaji. Oke, upah atau gaji ya. Oke, itu dinamakan dengan tenaga kerja. Nah, unsur dari akuntansi biaya itu ada 3, yaitu adalah bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang tidak masuk di bahan baku ya tadi, air mentah tadi, masuk ke dalam BOP. Mungkin dicampur dengan macam-macam, sehingga air tadi adalah jernih. Kalau sudah jernih, otomatis nilai jualnya mahal atau tidak? Tambah mahal, Bu. Mahal atau tidak? Oke, nilai jualnya mahal ya. Nah, tadi air yang tadi itu masuk ke dalam rumah warga atau ke masyarakat atau ke kita ini yang menggunakan. Nanti pada saat setiap bulannya kita diperlukan dinamakan dengan biaya apa? Setiap bulannya kalau kita pakai air tadi, biaya apa? Ayo. Kalau kita setiap bulan memakai air, menggunakan biaya apa? Biaya hidup. Oke, biaya apa? Oke, biaya tarif ya. Tarif yang akan kita gunakan. Jadi tarif tadi kita bayar ke perusahaan Tirta Benua tadi. Nah, disinilah akuntansi biaya ya sebagai dasar ya, dari kategori dalam artian perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Kalau akuntansi biaya tadi yang sudah saya paparkan bahwasanya dia akan melihat ya informasi baik dari biaya bahan baku sampai biaya jadi, atau dalam artian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik masuk ke dalam proses yang dinamakan dengan produksi. Nah, setelah produksi dia akan menghasilkan uang tadi. Kalau akuntansi keuangan itu sangat berbeda. Akuntansi keuangan itu adalah setiap perusahaan, ya setiap perusahaan instansi apapun menggunakan akuntansi keuangan. Bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga menggunakan akuntansi akuntansi keuangan. Nah, keuangan tadi bisa kita manage, tetapi kalau akuntansi biaya ini tidak bisa di-manage. Karena kenapa saya katakan tidak bisa di-manage? Karena pada saat kita menggunakan contohnya kayak air bersih tadi, ya, air bersih tadi itu kita sudah bisa mengetahui berapa biaya pemakaian yang kita gunakan. Kita kan nggak mungkin nih dalam satu hari mandi, oh saya daripada kemahalan ya, saya mandinya cuma 1 ember. Kan nggak mungkin ya untuk memanage biaya pengeluaran tadi. Tetapi dengan adanya akuntansi keuangan tadi, ini bisa di-manage-nya mungkin dari segi sedikit dievaluasi laporan keuangannya, bagaimana dalam sehari-hari kita mengeluarkan uangnya. Tapi kalau akuntansi biaya, kita harus bisa melakukan yaitu laporan biaya produksi supaya kita mengetahui harga jual.
Jadi di dalam materi akuntansi biaya ini lebih ke perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa, yaitu adalah proses berkaitan dengan proses produksi. Nah, disinilah kegunaan dari akuntansi biaya tadi itu sangat, yaitu adalah pertama, yaitu adalah menentukan harga pokok produk. Jadi harga pokok produk tadi kita harus mengetahui. Oke, saya mempunyai air, ini apa? Kelihatan nggak? Ini apa namanya? Namanya apa ini? Air mineral. Oke, air mineral yang biasa kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari untuk kita minum. Nah, di dalam air mineral ini kan ketahuan nih, bahan bakunya apa? Air. Oke, bahan bakunya air ya. Terus tenaga kerjanya kita yang apa? Kita ngapain tenaga kerja di sini? Kita ngapain tenaga kerja? Membersihkan airnya, Bu. Oke, kita mungkin membersihkan galon ininya ya, dalam-dalamnya. Terus mungkin kita memasukkan air tadi ya. Terus selain dari bahan baku dan tenaga kerja, ininya apa? Yang saya pegang ini. Ini termasuk, BOP itu termasuk apa aja di sini? Kan ketahuan nih. Ada apa BOP-nya? Kayak botolnya. botolnya gitu kan, Bu. Oke, pintar. Ada botolnya, ada tutupnya, ada kemasannya. Nah, ini dinamakan dengan BOP. Jadi kalian nanti harus bisa membandingkan dalam artian begini, bisa bedakan antara bahan baku mentah dan apa saja yang masuk di bahan baku dan kalau tenaga kerja kan sudah jelas ya, kita bekerja ada biaya langsung dan tidak langsung. Terus yang BOP-nya itu adalah selain dari bahan baku tadi. Nah, disinilah perusahaan-perusahaan tadi akan memberikan nilai, yaitu adalah harga pokok. Jadi setelah proses produksi kita mengenal harga pokok. Harga pokok tadi adalah harga pokok produksi ya sebelum kita melakukan harga jual, kita harus menentukan dulu harga pokoknya. Nah, saya mau tanya lagi, kalau kalian beli barang produk misalkan di pulau lain itu mengenal yang dinamakan dengan biaya apa? Transportasi, Bu. Oke, transportasi, biaya, kalau orang sekarang bilang ongkir ya, ongkir. Bisa juga, terus biaya, biaya angkut. Nah, itu juga sama. Nah, di dalam ini, kalian misalkan nih, beli air tadi, yang di pulau lain tadi, apakah menjualnya sama dengan yang kita beli sekarang? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda ya. Oke, Lebih untuk mahal. mendapatkan ya, baik. Jadi lebih mahal yang kita jualnya lagi ya di sini. Misalkan beli dari Samarinda dibawa ke Sangatta, misalkan itu ada ongkirnya tadi. Jadi kita belinya di atas harga tadi. Nah, di dalam hal ini ya, perusahaan harus bisa menentukan harga pokok tadi. Jadi harga pokok ditentukan dulu berapa dia beli, baru kita jual. Itu dinamakan dengan harga pokok. Terus ada pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya ini adalah proses produksi ya yang dapat dihitung bagaimana perusahaan tadi bisa menerima harga standar. Jadi standar itu gini, misalkan antara pedagang yang sudah ada di pasar, baik di pasar maupun di toko-toko, dia mempunyai standar harga. Dalam artian pengendalian di sinilah mereka akan mengendalikan harga tadi. Tidak boleh harga tadi itu di atas rata-rata ataukah di bawah. Oh, nggak apa-apa dah, saya akan menjual produk tadi di bawah rata-rata supaya pelanggan tadi dia akan menerima tadi. Terus tuh di sini perusahaan akan melihat atau pasar tadi akan melihat
tentang itu tadi. Jadi mereka akan memberikan informasi yang cukup jelas bahwasannya berkaitan dengan hal ini tidak boleh menjual barang itu di atas atau di bawah harga jual. Jadi di sini harga pengendalian biaya sangat penting dalam hal ini. Jadi nanti ke depannya kita harus bisa membedakan proses produksi dari produksi awal sampai produksi akhir supaya kita bisa melihat bagaimana caranya perusahaan tadi bisa menentukan harga tadi supaya dari pesaing-pesaing tadi itu tidak memberikan kecemburuan sosial di sini. Dalam artian di sini yang ketiga lagi yaitu adalah keputusan, ya, pengambilan keputusan dalam hal bahwasannya perusahaan harus bisa memberikan informasi yang cukup jelas. Contohnya seperti ini, misalkan ada beberapa berkaitannya dengan produk, kan dia selalu menggunakan mesin ya, mesin produksi itu kan selalu berputar setiap hari, memproses produksi. Nah, dalam hal ini perusahaan mesin tadi ada nggak kerusakan di sini? Atau mesinnya itu selalu dipakai setiap hari, dia selalu lancar. Ada nggak di sini? Mesinnya tadi itu dalam artian dia rusak atau apapun. Ada nggak? Pasti ada, Bu. Oke, pasti ada ya. Nah, di sini perusahaan akan memberikan keputusan apakah dia ingin menjual mesinnya yang lama ataukah dia membeli. Di sini bahwasannya perusahaan tadi harus memberikan keputusan-keputusan yang jelas karena proses produksi itu akan berjalan dengan lancar. Terus ada lagi berkaitan dengan ini, apakah perusahaan memesan dalam artian kategorinya daripada saya lebih menunggu mesin yang lama itu rusak, lebih baik saya membeli atau memesan mesin yang baru dan lebih efisien dan lebih murah, jauh lebih murah, nanti kita akan beroperasi. Oke, sebelum saya menutup materi ini, apakah cukup jelas penjelasan dari saya? Sudah paham? Jelas, Bu. Paham. Baik. Oke, kalau begitu saya coba mengabsen sebentar ya di room sini. Nanti supaya ada perbandingan antara yang hadir atau tidak. Nanti kalian tinggal bilang hadir Bu, hadir Ibu, seperti itu ya. Baik, saya sambil memanggil ya. Di sini Elgi Putri, Pak Elgi. Hadir, Bu. Baik, Fitri. Hadir, Bu. Oke, Yusi. Hadir, Bu. Rodatul. Hadir, Bu. Shirley. Hadir, Bu. Oke, Inersia. Hadir, Ibu. Baik, Sugianto. Hadir, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk hari ini. Nanti akan saya rekod ya, dalam artian yang absensi yang sudah saya tadi sudah saya masukkan, ada beberapa pada saat kuliah sudah saya absen satu persatu tadi pada saat memberikan materi dan sudah saya foto juga. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di minggu depan dengan jadwal yang sudah kita tentukan di jam yang sama. Nanti kalian materi yang sudah saya kasih, buku yang sudah saya kasih, saya akan share ke kalian melalui WhatsApp group. Kalian boleh membuat WhatsApp group di materi saya, boleh masukkan nama saya. Nanti pada saat kita interaksi dalam artian memberikan informasi, di sini nanti kalian sudah enak dalam artian memudahkan kita untuk berkomunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik materi yang sudah nanti saya akan kasih ke depannya serta tugas-tugas dan apapun nanti akan saya share di sini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita ketemu di minggu depan dan saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat